Selamat pagi Mams, jadi untuk kali ini aku share video food prep lagi. Jadi udah lumayan lama dari video terakhir ya Mam, aku food prep itu sekitar 2 minggu yang lalu. Dan untuk bahan makanan yang aku food prep sebelumnya itu bisa cukup untuk 2 minggu gitu Mams. Nah jadi yang pertama-tama di sini aku mau siapin jeruk nipis dulu ya Mams, karena untuk jeruk nipis kan sering banget ketinggalan setiap kali food prep. Jadi aku potong di awal gitu Mams supaya nggak ketinggalan lagi. Dan untuk selanjutnya aku mau ungkep ayam dulu ya Mams. Jadi seperti biasa untuk food prep kali ini tuh aku food prepnya malam-malam sepulang kerja. Jadi aku belanjanya itu pagi dan untuk bahan makanannya aku simpen langsung gitu ya Mams di kulkas. Jadi baru sempat food prepnya itu malam. Dan seperti biasa untuk ayamnya aku ungkep pakai bumbu instan aja ya Mams. Sambil nunggu ayamnya, di sini aku mau simpen ikan gitu Mams. Jadi aku beli 3 ikan tongkol gitu. Jadi satunya tadi kalau nggak salah 6.000 atau 5.000 gitu Mams. Jadi aku beli ikan kecil-kecil kayak gini juga ya Mams. Tapi sejujurnya aku tuh kurang tahu namanya ikan apa. Dan untuk isi perutnya itu udah dibersihin sama ibu penjualnya ya Mams. Jadi di rumah cuman tinggal aku bersihin sedikit lagi. Karena kalau aku sendiri kurang suka Mams kalau misalkan bersihin ikan kayak gitu. Dan di sini juga aku beli udang ya Mams di penjual yang sama. Jadi aku cuma beli seperempat. Untuk udangnya juga udah dihilangin kepalanya gitu sama ibunya. Dan untuk udangnya sendiri kalau nggak salah seperempat itu sekitar 18 ribuan gitu Mams. Jadi selain udang, aku juga beli cumi ya Mams. Ini aku juga belinya cuma seperempat. Kalau nggak salah tadi untuk ikan-ikannya itu totalnya aku beli 45.000 gitu. Dan untuk cuminya juga sama, aku minta tolong ibunya untuk potong-potongin Mams. Jadi kalau udah dipotongin itu membantu sekali ya Mams. Jadi food prepnya itu nggak seribet biasanya. Oke lanjut ke ayam. Jadi di sini untuk ayamnya aku belinya cuma 1 kilo ya Mams. Dan untuk ayamnya itu bagian paha. Jadi seperti biasa untuk ayamnya itu aku bagi jadi 2 kotak. Jadi supaya gampang kalau misalkan satu kali masak gitu ya Mams. Dan maafkan untuk videonya kebulak-balik gitu ya Mams, karena ini kan udah malam dan aku udah lumayan capek banget Mams. Cuman karena udah terlanjur belanja tadi paginya, jadi kan food prepnya itu nggak bisa ketunda lagi ya Mams. Takutnya untuk bahan-bahan makanan seperti sayuran itu udah rusak gitu di kulkas. Nah jadi untuk ikan-ikannya di sini aku tambahin jeruk nipis. Untuk jeruknya nggak aku peras sekarang ya Mam, karena nanti aku perasnya itu waktu mau masak aja Mams. Jadi untuk menghilangkan aroma-aroma amisnya gitu Mams. Nah jadi untuk food prep kali ini protein hewaninya kayak gini aja ya Mams. Jadi untuk telur aku nggak beli lagi karena masih ada sisa dari food prep sebelumnya. Jadi ada ikan, ada cumi, ada udang, dan ada ayam tentunya Mams. Oke lanjut untuk simpan-simpan ayamnya dulu. Jadi untuk ayamnya nanti dipastiin udah dingin dulu ya Mams, baru disimpan di kulkas. Dan untuk yang tanya untuk kotak yang aku pakai buat food prep itu beli di mana, nanti untuk linknya aku cantumin di description box ya Mams. Jadi untuk 25 pieces itu kalau nggak salah sekitar 30 ribuan gitu Mams. Jadi masih termasuk ekonomis ya Mams. Jadi untuk protein hewaninya mau aku langsung masukin ke kulkas ya Mam sebelum aku beres-beresin sayur-sayurnya. Lanjut ke percabean. Jadi di sini untuk cabai aku cuma beli seperempat ya Mams. Dan lumayan bagus-bagus gitu. Jadi aku minta sama ibunya itu dikasih yang bagus. Karena kan kalau misalkan kita nggak request kadang dikasihnya itu seenaknya Mams. Kadang kalau misalkan terlalu rame gitu kan males ya kalau misalkan pilih-pilih langsung, dan itu pasti lama banget. Dan untuk cabai di sini nggak aku hilangin tangkai-tangkainya ya Mams karena udah capek banget. Lanjut ke tomat. Jadi untuk tomat itu masih bagus ya Mams, aku simpan kayak gitu. Jadi untuk tomatnya kan aku beli 2 minggu yang lalu, itu masih sisa 1. Jadi untuk tempatnya di sini aku bersihin dulu dan tisunya mau aku ganti Mams. Untuk tomat yang baru itu aku simpan di bawah ya Mams. Jadi untuk tomat yang lama aku taruh di atas supaya nanti itu bisa kepake lebih dulu Mams.
Nah lanjut, aku mau siapin kotak dulu untuk simpan wortelnya ya mams. Jadi untuk wortel sama aku alasin tisu dulu supaya untuk wortelnya itu bisa tahan lebih lama ya mams. Jadi rencananya sih aku pengen bikin capcay. Jadi aku belinya agak banyak ya mams. Lanjut ke brokoli. Jadi di sini aku beli brokolinya itu 10.000. Dapatnya segitu ya mams. Jadi biasanya untuk brokoli itu aku rebus dulu pakai air garam gitu sedikit. Jadi nanti setelah direbus itu aku masukin ke kulkas mam. Jadi aku taruh di freezer gitu. Cuman karena ini udah malam dan lagi-lagi karena tenaga aku udah mau habis, jadi ini cuman aku potong-potong, nanti aku masukin kulkas sebelum dimasak. Aku rebus sedikit pakai air hangat ditambah sama garam gitu mam, supaya ulat-ulatnya itu, tapi kayaknya ulatnya udah mati ya kalau misalkan udah ditaruh di freezer. Nah jadi kayak gini ya mams, aku potong-potongin dulu supaya kalau misalkan nanti pas masak itu nggak terlalu ribet potong-potong sayur lagi. Dan untuk kali ini aku beli sayurnya lumayan banyak karena tertumben banget sayurnya tuh masih segar-segar gitu ya mams. Oke, untuk brokolinya udah. Jadi di sini aku mau beresin togenya juga. Jadi untuk toge tadi agak basah ya, Mams. Jadi aku angin-anginin dulu supaya nggak terlalu lembab gitu kalau misalkan disimpan. Karena kan kalau misalkan lembab itu bertahannya nggak terlalu lama gitu loh, Mams. Dan untuk togenya sebanyak itu cuma 3.000 ya, Mams. Lanjut ke sayuran berikutnya. Jadi di sini aku beli sawi juga. Jadi untuk sayurannya aku potong-potong langsung ya mams. Jadi supaya waktu masak itu lebih simpel. Untuk sawinya tadi kalau nggak salah harganya itu sekitar 5.000 ya mams. Udah dapat banyak banget. Dan seperti biasa untuk kotaknya aku alasin tisu dulu ya mams untuk menyerap uap airnya supaya sayurannya lebih awet gitu mams. Lanjut aku beli kol juga, jadi untuk kolnya cuma aku pakein plastik kayak gini ya mams. Jadi karena aku nggak punya kotak yang bulat, jadi aku tempatin kayak gini aja. Jadi tadinya juga aku rencananya mau beli buncis ya mams, cuman nggak tahu kenapa aku selalu lupa. Padahal untuk buncis kan bisa awet gitu ya mams kalau misalkan disimpan di kulkas. Dan selanjutnya di sini aku juga beli sawi putih ya mams. Jadi aku belinya 2, itu ukurannya kecil-kecil kayak gitu. Dan untuk sawinya juga sama, aku mau langsung potong-potong aja ya mams. Sebenarnya untuk sawi putih itu aku kurang suka ya mams, tapi nggak apa-apa, supaya setiap masak ada sayurnya. Dan kebetulan juga suami aku suka, jadi aku stok aja mams. Nah jadi ini untuk yang kedua, itu kecil-kecil banget kan mams. Oke lanjut ke kacang panjang. Jadi untuk kacangnya di sini aku cuma potong-potong kayak gini aja ya mams. Jadi nggak langsung aku potong-potong kecil. Dipotongnya nanti waktu masak aja. Dan untuk kacangnya itu tadi aku beli 4 ikat, 4 atau 5 ikat gitu kalau nggak salah. Dan aku bagi di 2 kotak gitu mams. Jadi nanti untuk yang satu kotak bisa ditumis mungkin atau misalkan dibuat sayur. Belum ada ide gitu loh mams mau dimasak apa. Nah lanjut di sini juga aku beli kembang kol gitu ya mams. Kembang kol atau bunga kol ya? Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi di sini sama seperti penyimpanan brokoli, aku potong-potong dulu ya mams. Dan untuk penyimpanannya sama, aku pakai tisu. Aku nggak tahu sih cara nyimpan ini kayak gimana, karena aku jarang beli juga. Jadi aku samain aja, aku alasin tisu. Terus di atasnya nanti juga sama aku pakein tisu gitu untuk nyerap uap airnya mams. Lanjut di sini aku beli terong ungu juga ya mams. Jadi aku belinya 5 buah gitu. Untuk bawahnya aku hilang-hilangin dulu supaya muat di kotak. Jadi aku lumayan suka sih mam untuk tumis terong ini. Biasanya aku buatnya itu pedas manis gitu.
Dan untuk yang terakhir aku juga beli timun ya mams. Ini kalau nggak salah harganya cuma 3.000, itu dapatnya 5 buah gitu mams. Tapi ukurannya agak kecil-kecil gitu sih mams. Nah jadi udah, untuk stok sayuran aku minggu ini kayak gini ya mams, lumayan banyak. Kayaknya bisa cukup untuk 1 minggu ke depan deh mams, atau mungkin bisa lebih ya mams, karena biasanya setiap hari kan aku cuma masak 2 menu atau 3 menu gitu maksimal. Nah jadi happy ya mams kalau misalkan stok sayuran dan stok makanan di kulkas itu udah penuh semua. Oh ya, di sini juga tadi aku beli tahu, cuman nggak ke-record. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya, Mams. Bye.